partai sebesar PDIP, pemenang pileg secara berturut-turut, ngasih kode keras duluan. Ini bukan hal lumrah. PDIP bilang Anies menarik, dibalas juga oleh Anies kan. Ternyata PDIP juga menarik. Ini bukan soal testing di water. Partai seperti PDIP selama ini kan jarang membuka komunikasi politik duluan ke orang lain. Dan pada saat yang bersamaan ada persamaan nasib secara politik di 2024 yang saya kira Anies dan PDIP ini kan merasa diperlakukan tidak adil. Titik singgung dan titik pertemuan inilah yang sepertinya membuat kenapa PDIP membuka komunikasi disambut oleh Anies. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di majelis taklim ini ulangi lagi, belum jelas itu. Kol-kolahnya kurang. Iya, jawaban salamnya kurang semangat, kan gitu. Tapi kalau di podcast sudah semangat itu. Udah lebih itu. Iya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking dimanapun berada. Di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Unpacking diaspora ini. Iya. Jadi untuk seluruh kawan-kawan yang ada di negeri-negeri yang jauh ya. Iya. Untuk yang dekat udah pasti mereka juga tetap bersama kita. Bung Adi Prajitno. Ini Siap Bang. Terima kasih sudah diundang kembali. Kayaknya sudah agak lama, kira-kira 6 minggu atau 2 bulan ya. Tidak ke Unpacking Indonesia. Tapi saya lihat memang mutar terus ini. Dari satu TV ke TV yang lain. Gitu kan. Terutama masih membahas tentang Pilkada DKI. Iya. Eranya Pilpres kan sudah selesai. Selesai. Kita masuk sekarang eranya Pilgub. Dan Pilgub yang paling menarik itu seksi adalah Pilgub DKI. Ya kan? Nah, kalau kita lihat semakin ramai ya pembicaraan Pilgub ini karena Anies Baswedan setelah menjadi capres turun menjadi cagup kan gitu. Kalau Mas Adi ada satu kritik juga itu ya. Artinya dari seorang capres menjadi cagup ya, itu sebenarnya semacam downgrade ya. Ya, tapi namanya orang kan mau mengabdi di mana saja kan nggak masalah, ya kan. Yang penting dia bisa terpilih kembali. Saya sebenarnya menyimpulkan dari para pendukung Anies. Misalnya PKS mengatakan Anies ini sudah levelnya nasional. Saatnya mendukung kader-kader PKS maju di Jakarta. Ya. Itu kan secara tidak langsung, Pak Anies, gantian dong untuk urusan Jakarta. Ya. Nah, pendukung setia lainnya yang sangat loyal, bahkan vokal, di Refli Harun. Itu lantang sekali. Kelihatan bahwa Refli ini kan nggak happy kalau Anies kemudian sebenarnya turun kasta pertarungan politiknya. Ini sudah masuk Liga Champion, Bang. Ya, apalagi mau dipasangkan dengan Kaisang. Apalagi dengan Kaisang. Sepertinya Rafli berkampanye, jangan pilih Anies. Iya. Dan itu memang jauh sekali ya. Ya tentu saya kira Refli Harun itu punya hak juga melakukan semacam kritik kepada Anies dalam konteks cagup ini ya. Karena Refli itu kan orang paling terdepan itu. Iya. Ya kan, mensupport Anies menjadi calon presiden itu ya. Betul. Ya, mulai dari di jalan sampai di MK kan gitu. Betul. Dan ini kan profesor, ahli tata negara. Harusnya kan berada di tengah-tengah kampus atau di tempat-tempat yang nyaman, bukan ada di lapangan kan gitu. Tapi Refli memang kita bolehlah ya, kita angkat topi juga dalam konteks ini. Jadi kalau dia kecewa dalam konteks Anies ini, saya kira sangat wajar ya gitu. Karena dia bukan orang yang sekedar tepuk tangan,
ya kan? Tapi juga ikut jerih payah. Ya jerih payah. Termasuk Refli yang menurut saya agresif dan agak sedikit kesal ya. Di tengah upaya memperjuangkan cari keadilan di Mahkamah Konstitusi, tapi partai-partai pengusungnya sudah mengucapkan selamat bersilaturahmi dengan Prabowo seperti itu. Refli itu marah-marah Ya, itu. ya itulah yang saya katakan tadi bahwa kadang-kadang kita mau bilang tidak ada kawan yang abadi dalam politik, yang ada kepentingan abadi. Tetapi jangan terlalu cepat gitu juga dong. Masa cepat betul berubahnya. Ini sedang berjuang di MK berdarah-darah, Iya. di belakang udah salaman. Makanya. Terlepas apapun motif salamannya kan. Tentu Refli Harun itu marah karena air ludahnya itu liurnya yang di MK belum kering. Mulut belum sempat tertutup, Betul. sudah ada yang berteriak-teriak di luar dukungan gitu. Iya. Mengucapkan selamat kemenangan 02. Nah, ini saya kira memang secara etika dan moral ini agak sulit diterima ya. Iya. Gitu. Atau kata orang Jawa bilang tuh ngono yang ngono neng ojo ngono kan gitu. Abang kok fasih juga bahasa Jawa sekarang. Ya selama sering mengikuti pidatonya Jokowi. Jokowi kan kalau pidato didengar enak kan. Kita ambil dikit-dikit yang kita nggak paham lah gitu. Enak apa ini? Selalu sabar menunggu setiap pilihan katanya. Nah jadi gitu kita lihat. Nah mulai lagi kan terjadi hal-hal lompatan-lompatan di dalam politik pilkada ini. Ya. Tiba-tiba Anies didukung oleh PDIP. Kalau PKB memang sudah mengusung Anies. Tapi PDIP juga ingin mengusung Anies. Walaupun belum ada statement resmi ya. Gitu. Tapi kan nuansanya, wacananya itu sudah berkembang. Nah, lalu PKB ingin menyandingkan Anies dengan Kaesang. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin apakah PSI sebagai ketua Kaesang sebagai ketua umum PSI, kemudian kawan-kawan yang lain, relawan-relawan, paham nggak nih maksudnya PKB ini apa? Serius atau ini test on the water aja kan gitu? Nah, jadi sangat menarik untuk dibahas gitu kan. Nah, lalu bagaimana posisi PKS dalam konteks ini? Kan PKS itu menganggap Anies itu kan udah orang dalam PKS. Kalau PKB ya baru setengah dalam. Kalau PDIP itu orang luar sama sekali gitu kan. Nah, jadi ini rumit kalau kita lihat ini soal pencalonan Anies ini. Bisa-bisa memang nanti hanya PKB sendiri yang mencalonkan Anies. Nah, otomatis kan tidak cukup. Masa dia. Nah, kalau kita lihat dari kerumitan ini. Persoalannya juga bukan faktor elit partai kan. Tetapi kan persoalan konstituen juga harus diperhitungkan. Ya kan? Elit PDIP terima Anies, konstituen belum tentu. Kalau PKS memang rumit untuk bertemu dengan PDIP. Tapi kalau faktor Anies, konstituen PKS mungkin bisa tetap mendukung Anies ya. Nah, kalau PKB kita belum tahu lah. Apakah mungkin karena waktu presiden kami kan sudah ikut. Tolong beri kebebasan kami juga persoalan gubernur ini kan, pilih siapa yang kami mau lah gitu. Nah ini saya serahkan ke Mas Adi sebenarnya. Kalau saya kan cuma cerita, tetapi kan analisis yang konkretnya, yang lebih mendalam, yang lebih pas itu adalah Mas Adi Prayitno. Silakan Mas. Waduh, ini pertanyaan berat Bang. Nggak, kita kan ngobrol-ngobrol aja santai. Kalau saya melihat bahwa persoalan Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta itu kan tidak sesederhana yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Ketika Anies siap maju, dideklarasikan oleh PKB, seakan-akan barang ini sudah jadi, partai akan merapat secara otomatis, terutama partai-partai di luar kubunya Prabowo dan Gibran. Tapi kan tidak sesederhana itu. PKS misalnya mengungkapkan soal tawaran. Diajak kerjasama dengan Kim, ditawari untuk bisa menjadi wakilnya Ridwan Kamil. Saya kira itu tawaran yang cukup serius. Karena PKS sekalipun kalau tetap bersama Anies Baswedan, nggak ada jaminan kadernya bisa berpasangan dengan Anies. Karena sepertinya pada saat yang bersamaan, PKB pun juga tertarik untuk menyorongkan kadernya bisa mendampingi Anies Baswedan. Sempat muncul kan nama Bu Menteri Ida Fauzia,
Iya. Sekalipun dibantah gitu ya. Tapi kan Mhm. sayup-sayup mulai kelihatan Mhm. bahwa sebenarnya PKB juga punya intensi kader Mhm. mereka, Ida Fauzia, maju dengan Anies untuk di Jakarta. Kan ini menjadi suatu hal yang agak sulit sebenarnya untuk Mhm. dijelaskan. Apalagi pada saat yang bersamaan, partai sebesar PDIP, pemenang pileg secara berturut-turut, ngasih kode keras duluan, Mhm. tertarik, menarik ini Anies, ini Mhm. bukan hal lumrah, Mhm. bukan soal testing the water bagi saya, Bang. Yang mana? Te Yang PDIP? yang PDIP, kan Mhm. PDIP bilang Anies menarik, dibalas juga oleh Anies kan, ternyata PDIP juga menarik. Ini Mhm. bukan soal testing the water. Mhm. Partai seperti PDIP selama ini kan jarang membuka komunikasi politik duluan ke orang lain. Mhm. Apalagi ke Anies yang saya kira persoalan luka politiknya, efek pilkada 2017 itu kan belum sepenuhnya hilang. Itu artinya apa? Ada intensi dan sangat kelihatan bagaimana PDIP dengan Anies ini bisa berduet di pilkada serentak ini, Bang. Mhm. Argumennya sederhana. Sepertinya memang PDIP mengkalkulasi betul bahwa Anies per hari ini elektabilitasnya signifikan. Mhm. Artinya apa? Head to head dengan Anies agak repot dalam konteks ini. Mhm. Apalagi misalnya kader-kader PDIP yang disorongkan itu relatifly tidak terlampau signifikan suaranya. Ada Risma, Mhm. Azwar Anas gitu ya, kemudian Pak Andika belakangan Mhm. disebut. Mungkin kalau Ahok diseriusi relatif kompetitif. Iya. Karena apapun Ahok ini punya basis loyalitas yang per hari ini pun juga solid. Cuman Iya. kan problemnya Ahok ini kan seakan-akan digantung Mhm. apakah di Sumut ataukah di Jakarta. Mhm. Jadi faktor ini yang sepertinya membuat kenapa PDIP tertarik karena persoalan Anies yang punya elektabilitas menjulang dan Mhm. pada saat yang bersamaan ada persamaan nasib ya secara politik di 2024 yang Mhm. saya kira Anies dan PDIP ini kan merasa diperlakukan tidak adil. Iya, 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 Jadi iya. titik singgung dan titik pertemuan inilah yang sepertinya Mhm. membuat kenapa PDIP membuka komunikasi disambut oleh Anies soal Mhm. kemungkinannya itu. Tapi kan tidak serta-merta PDIP mungkin akan diterima. Karena ketika PDIP banyak bicara soal bahwa Anies itu misalnya butuh wakil yang kuat, mesin politik yang solid, PKB mulai bicara agak lantang. Mhm. Masuk dulu, dukung dulu Anies Baswedan, baru kemudian bicara soal kemungkinan siapa pasangannya. Ah. Ini kan sebagai satu gestur bahwa PKB yang mungkin saat ini memiliki saham 100% terhadap Anies Baswedan, Mhm. itu sepertinya akan menjadi palang pintu soal siapapun ingin berkoalisi dengan Anies. Maka pintu masuknya adalah harus melalui PKB. Nah, Mhm. kalau PKB begini jalan ceritanya, bukan tidak mungkin PKS dan PDIP bisa bikin kongsi sendiri, Bang. Ya, dalam konteks ini saya melihat, Muhaimin Iskandar itu mencontoh Pak Surya Paloh, ya kan. Pak Surya Paloh daripada orang lain yang mencalonkan Anies, mengusung Anies duluan, bagus Heeh. Nasdem dulu. Kalau nggak kecolongan sama PKS nanti, ya kan. Iya, Daripada iya. kecolongan sama PKS, ini Anies kita deklarasi dulu sehingga Mmm, Anies itu merasa Nasdem lah yang punya jasa besar terhadap dia. mmm, Nah, ini juga begitu. PKB ya si Muhaimin melihat bahwa harus kita duluan ini mencalonkan Anies. iya. Jadi siapapun nanti yang mau juga mendukung Anies, paling tidak saham kita terbesar kan gitu. Jadi Ah, pantunnya harus lewat PKB. ah, gitu kan. Ya memang sangat rasional. Mungkin PKB ini pakai filosofinya Pak JK, lebih cepat, lebih baik. Ah, Kalau yang lain ini kan selalu hanya menominasikan Anies mhm, soal kemungkinan maju Jakarta. Nasdem paling awal saya ingat. mhm, Disebut Anies ini prioritas, mhm, sambil menyebut dua kader terbaik lainnya, Ahmad Sahroni dan Wibi. mhm, Tapi kan dua kader Nasdem ini kan belakangan seakan-akan mundur secara teratur. iya, Ahmad Sahroni kalau tidak salah ya dalam keterangannya secara terbuka, tidak tertarik maju pilgub, tertariknya jadi presiden gitu. iya, Wibi sebagai ketua Nasdem Jakarta kalau tidak salah, memasrahkan segala sesuatunya kepada seniornya. mhm, Setelah itu sayup-sayup Nasdem tak lagi begitu keras menyuarakan nama Anies soal kemungkinannya mhm, maju Jakarta. Begitupun dengan PKS, kan kelihatan main dua kaki sebenarnya. mhm, Satu sisi DPW PKS Jakarta ingin rekom Anies maju pilgub, tapi pada saat yang bersamaan PKS pusat belum memutuskan dan memunculkan 3 nama kader mereka, ada mhm, Mardhani Alisera dan seterusnya dan seterusnya. mhm, Apalagi PKS per hari ini ditawari jadi wakilnya Ridwan Kamil dan konon juga ditawari jadi menteri. Oh, mhm. ini godaan yang luar Oh biasa, ya, Bang.
kalau nggak seperti Karang iman politik PKS ini udah oleng ini Dan Bang. Sen sudah kiri tapi beloknya ke kanan ini. ya sudah terlalu lama PKS ini tidak ada dalam kabinet ya. Iya, iya. Sudah Terlampau lama berjalan terlampau di lama. tempat yang sunyi. Iya. Walaupun sekjennya merasa tempat yang gembira terus, sekjennya aja tapi yang gembira. Jangan-jangan pura-pura gembira juga. Enggak lah, saya tahu lah Habib Abu Bakar tuh gembiranya serius itu. Serius ya. Karena saya sering jalan-jalan bersama dia juga. Tapi tidak semua orang seperti Habib. Oh ya, Habib ini kan dia farmnya tuh Al-Habsyi. Al-Habsyi itu gembira terus dan yang penting bisa mutar-mutar terus. Iya, itu yang saya kira memang sesuatu hal yang serius ya. Begitupun PDIP, bilang Anies menarik, tapi per hari ini juga sepertinya sedang mengkalkulasi betul soal kemungkinan-kemungkinan sikap politiknya. Oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa pembicaraan Anies terkait dengan Pilgub Jakarta pada level partai-partai non pendukung Prabowo dan Gibran tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apalagi nanti misalnya ini, di kemudian hari, mungkin bulan depan akan sudah mulai Kim akan strict. Jadi partai-partai non Kim, partai-partai non Prabowo dan Gibran, sebut saja misalnya Nasdem, sebut saja misalnya PKB yang ini kemungkinan akan berkoalisi. Kalau kemudian Kim ini menerapkan aturan tegak lurus kepada keputusan Kim, bukan tidak mungkin persoalan Anies akan ditinjau ulang. Kalau tiba-tiba Kim bikin fatwa misalnya, yang mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, tapi tolong jangan usung Anies di Pilkada Jakarta. Mau apa coba? PKB mikir juga. Betul, karena Kim 4 partai ini kan sudah merasa solid. Tentu dong partai-partai yang ingin berkoalisi dengan Prabowo Gibran 5 tahun yang akan datang, pilihan politiknya juga solid. Apalagi mereka mengusung tagline keberlanjutan. Karena Kim ini nggak mau gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih itu ngebelelo. Hanya karena beda mazhab dan beda pilihan politik. Nah, salah satunya menurut saya, kalau betul misalnya PKB dan Nasdem itu ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran, misalnya di suatu waktu, akan ditanya, kalau serius bergabung, maka bisa tidak kalau persoalan Anies itu dipending dulu. Siapa tahu, kan kita tidak pernah tahu. Iya. Artinya apa? Per hari ini sentuhan koalisi Kim dengan partai-partai non-Kim ini sebenarnya belum selesai seutuhnya, Bang. Hanya umbang kanan, umbang kiri, jajak kanan, jajak kiri, bangun komunikasi. Dan ini ujiannya kan Pilkada DKI ini ya? Ya pasti akan dibangun komunikasi nanti. Misalnya Kim punya kepentingan, Gubernur Jakarta adalah mereka yang tarikan dan iman politiknya sama dengan Kim. Kalau begitu jalan ceritanya, partai-partai yang mau berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran tentu harus berpikir ulang dong. Karena ini kan ujian loyalitas awal sebenarnya. Kecuali majunya Anies Baswedan dari PKB, mungkin diusung oleh Nasdem, mungkin diusung oleh PKS, itu dibiarkan secara alamiah. Tapi kan membiarkan Anies bisa maju dalam logika kita yang melihat dari jauh, ini kan seperti halnya memelihara anak macan. Karena ini akan menghidupkan kembali kartu politik Anies 5 tahun yang akan datang, Bang. Artinya apa? Anies kalau menang dalam Pilgub Jakarta di 2024 ini, pasti akan dikaitkan dengan 2029 maju Pilpres lagi. Ya, Mas Adi, ini kan nama-nama lain juga banyak yang muncul ya. Artinya ada Andika tadi, ada Mardhani Alisera misalnya ya. Yang itu yang potensial lah kita bilang. Ya kan, kalau PKS itu kan Mardhani Alisera itu sudah 3 kali terpilih menjadi anggota Dewan DPR RI ya. Dan relatif juga sudah banyak dikenal oleh warga Jakarta. Ya kan? Jaktim khususnya. Ya, Jaktim. Tapi kan kalau PKS ini kan networknya bagus ya. Kalau kita lihat sebagai partai politik, mudah mereka menjahit itu antara satu kota dengan kota yang lain gitu. Nah, kemudian ada Andika di sini. Ini buat PDI juga kuda hitam ini. Saya kira Andika juga orang cukup dikenal lah. Pernah Kasat, pernah Panglima TNI kan. Badannya tegap. Kemudian dia menantunya Pak Hendro kan. Bahasa Inggrisnya bagus. Sekolahnya di Amerika lama gitu. Nah, jadi menurut saya juga itu potensial ya untuk nanti mengimbangi Anies sebagai calon PDIP. Kan nggak mungkin dia jadi wagub atau cawagup misalnya. Dan aneh juga seperti PKB mengajukan menteri, kadernya sudah jadi menteri disuruh jadi cawagup. Ini satu hal yang aneh juga ini. Iya kan? Orang harusnya dipindah paling tidak selevel. Kalau gubernur masih oke ya.
Ya. Nah, tapi kalau Wagub kan downgrade-nya luar biasa itu. Betul, Nah, betul. oleh karena itu bagaimana? Apakah Mas Adi ini yakin Anies ini benar-benar bisa diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur kalau kita lihat kondisi yang masih belum ada kepastian. Karena dimunculkannya nama Andika dan nama Alisera ini betul-betul bisa menyingkirkan Anies ini. Ya sebenarnya per hari ini pergerakan-pergerakan partai di luar PKB, di luar KIM itu kan belum ada yang tampak secara signifikan. Saya membaca PDIP itu kan sepertinya sedang melakukan beauty contest. Ada 4 nama yang diflurkan ke publik. Ada Risma, ada Azwar Anas, kemudian belakangan ada Andika, dan bahkan nama Ahok juga disebut. Ya. Artinya apa? Sebenarnya PDIP sedang menghitung betul di antara nama-nama yang dimunculkan di Jakarta, kira-kira yang mendapatkan expose dan resultante yang positif siapa. Tapi bagi saya ini udah mau jelang Agustus. Ya. Mestinya sudah harus mulai diputuskan siapa yang diusung. Sehingga billboard-billboard, baliho, dan spanduk sudah mulai bermunculan di mana-mana. Itu yang saya kira PDIP ini kan masih punya resource apapun sebagai partai pemenang. Pileg di level pusat, runner up di Jakarta, perolehan suara kursinya, ini pasti masih sangat layak untuk diperhitungkan gitu loh Bang. Oleh karena itu, saya belum melihat pergerakan signifikan Bang. Siapa yang kira-kira akan diberikan panggung besar nantinya akan disorongkan oleh PDIP, baik sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Ini dibiarkan alamiah aja. Saya belum melihat tuh di antara nama-nama calon PDIP itu kemudian melakukan sosialisasi politik. Nggak ada kampanye-kampanye yang kemudian terkonfirmasi akan maju. Entah itu Ahok, entah itu Pak Andika, entah itu Risma, ataupun misalnya Azwar Anas. Ini hanya omongan-omongan elitnya aja. Belum ada keseriusan untuk memilih di antara calon itu. Begitupun dengan PKS. Kalau mau jujur sebenarnya PKS ini partai politik yang sejak awal sudah ngomong Pilkada Jakarta. 3 nama yang dimunculkan, paling yang dikenal oleh publik adalah Mardhani Alisera. Tapi kan per hari ini pun PKS juga belum menyebut siapa kadernya yang akan dimajukan untuk maju Pilgub, entah sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Ya. Karena pergerakan yang tidak agresif inilah kemudian seakan-akan publik mengkonfirmasi. Kok rasa-rasanya PKS dan PDIP hanya mau runner up aja nih? Bukan runner up, hanya menjadi calon wakil gubernur, itu loh. Ketika dikaitkan dengan kemungkinan berkoalisi dengan Anies, PKS ataupun PDIP, ini soal jadi calon wakilnya Anies kok, gitu loh Bang. Kan begitu jalan ceritanya kan? Karena tidak mungkin Anies jadi calon wakil gubernur. Undang-undang nggak boleh. Selain memang dari faktor popularitas dan elektabilitas. Oleh karena itu, Pilkada Jakarta menurut saya terkesan memang agak sedikit monoton, nggak terlampau dinamis. Karena nama Anies lagi, penantangnya Ridwan Kamil. Seakan-akan partai lain nggak punya opsi-opsi yang lain gitu loh Bang. Tapi kan sebenarnya hasil survei itu kan Sandiaga Uno cukup lumayan itu. Muncul. 16% kan. Muncul. Artinya kan dia sebagai orang yang cukup populer juga, popularitasnya saya kira cukup tinggi ya. Kalau kita lihat survei-survei sebagai cawapres dulu kan dia tertinggi sebenarnya. Ya, kan belakangan ini Sandi kalau tidak salah sudah masuk radar PDIP juga. Tapi untuk Jawa Barat itu sama Bu Susi misalnya. Oh gitu. Ini sedang, itu yang saya sebutkan, sedang mencari siapa sosok yang dinilai punya portofolio bagus untuk dimajukan di Pilkada. Atau jangan-jangan nanti yang dipilih Sandi lagi, berpasangan dengan Anies kembali. Karena Sandi ini dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan teknis dan komunikasi politik misalnya dengan PKS. Iya. Kan sejak lama Sandi ini adalah sosok yang juga diidentifikasi dekat dengan PKS. Itu bisa aja Bang mungkin terjadi. Apalagi misalnya Sandi beberapa waktu yang lalu sempat nonton Lafran Pani film gitu loh Bang. Film Lafran Pani yang baru launching, itu kan juga satu studio gitu dengan Anies Baswedan. Iya. Sekalipun itu jangan dikaitkan dengan politik kata Sandi, tapi kan publik nggak berhenti mengait-ngaitkannya. Bukan tidak mungkin ini barang. Kalau ada yang mendorong Sandiaga Uno maju jadi wakil Anies, bukan tidak mungkin akan terjadi duet yang kedua kalinya ini. Antara Sandi dengan Anies. Dengan Sandi dengan Anies. Tapi saya kira Sandi dalam pandangan saya ya, kalau bukan calon gubernur di Jakarta dia nggak bakal mau jadi wakil ya. Dia udah pernah jadi wakil.
ya kan? Udah pernah jadi calon wakil presiden juga. Sekarang menteri. Terus turun lagi jadi wakil gubernur. Kecuali kalau bagi Sandi itu gua jabatan apapun nggak masalah, yang penting punya posisi, kan itu lain lagi ya. Tapi lihat karakter dia kan nggak seperti itu nampaknya. Wallahu a'lam bishawab lah kalau soal itu. Tapi kan belakangan coba bisa cek di Google kan. Sandi juga Mhm, mulai dilirik PDIP katanya, terutama untuk Pilgub ya. mhm, Di Jawa Barat salah satunya. Nah, mhm, yang saya ingin tegaskan sebenarnya, kerumitan-kerumitan ini bukan hanya terjadi pada partai-partai di luar mhm, KIM, Bang. Bahkan partai sesama KIM juga sepertinya rumit. mhm, Karena belum ada kalimatun sawa. mhm, Belum ada kalimat yang menyatu sebenarnya empat partai pengusung Prabowo Subianto, Gibran, dan Jokowi ya. mhm. Golkar sepertinya sangat kelihatan bahwa secara gestur politik mereka lebih tertarik memajukan Ridwan Kamil untuk maju Di di Jawa sana. Barat. Betul, ketimbang misalnya memajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Mhm. Sementara partai-partai KIM seperti Gerindra, PAN, PSI, Demokrat, Demokrat, kemudian Projo bahkan PSI, PSI, kalau Projo kan kita tahu lah ini suasana hati istana. iya iya, Kalau Projo dari dulu mengatakan merah kata presiden, merah kata Projo. iya Jadi iya. setiap omongan Projo bagi saya, Bukan kata presiden, kata kata Jokowi. Jokowi, ya, Ya, maka merah juga kata kata Projo, Projo. putih kata Jokowi, putih kata Projo. Jadi Iya, setiap omongan Projo bagi saya itu omongannya Jokowi. iya. Kecuali Projo ngaku-ngaku, ah beda Ah, cerita. enggak Itu lah. artinya apa? Pada level pendukungnya Ridwan Kamil yang ingin ke Jakarta sekalipun itu belum selesai. Mhm, Karena bagi Golkar rasa-rasanya jauh lebih realistis kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat. mhm, Karena menurut klaim survei internalnya Golkar, ya siapapun lawan Ridwan Kamil kok rasa-rasanya kemungkinan besar menangnya itu jauh lebih terbuka. Kan itu mhm. Bang, klaim Iya, Golkar. Sementara kalau dibiarkan Ridwan Kamil maju di Jakarta, ini gelap gulita Bang. mhm, Ini masuk hutan belantara, semak belukar politik yang belum tentu juga bisa menang. Melawan mhm, Anies itu bukan perkara gampang. mhm, Iya kan? Apalagi misalnya secara elektabilitas Ridwan Kamil juga mulai agak sedikit menurun. mhm, Setelah muncul nama Ahok, setelah muncul Anies ingin terkonfirmasi maju di Jakarta. mhm, Dulu memang Ridwan Kamil sempat menjadi spotlight. mhm, Dia menjadi trendsetter, menjadi trending dan elektabilitasnya paling signifikan. mhm, Terutama ketika ada billboard-billboard dan iklan-iklan Ridwan Kamil OTW Jakarta. mhm, Itu semua senyap. Karena seakan-akan yang siap tanding di Jakarta hanyalah Ridwan Kamil. mhm, Tapi pasca Anies dideklarasikan PKB, siap mhm, maju kembali ke Jakarta, loyalis-loyalis Anies bermunculan di mana-mana. Anies naik secara signifikan. Ahok mhm, ketika dimunculkan oleh PDIP, pendukung-pendukung loyalnya yang selama ini masih menjadi silent, itu kemudian muncul ke publik. Kelihatan di survei. mhm, Dan secara bersamaan, Ridwan Kamil sudah mulai melorot di Jakarta. Dulu kuat, tapi ketika penghuni Jakarta ini muncul kembali, perlahan itu mulai mhm. berkurang. Ini yang sepertinya dihitung betul oleh Tap Golkar khususnya. ya, tapi kalau Ahok ya, saya kira kan ini kan faktor suara Jokowi juga. Karena Ahok ini dengan Jokowi sudah agak beda jalan, apa enggak justru PDIP berhitung kalau mereka calonkan Ahok, itu suara Ahok akan drop. Karena sebagian besar sebagian ya katakanlah 50% pendukung Ahok dulu, itu kan sebenarnya pendukung Jokowi kan gitu. Ya, ya termasuk PSI kan. Ah, PSI itu kan sangat ahoker banget. Kalau iya, sekarang nggak mungkin sangat ahoker, nggak mungkin. pasti lebih memilih Joko Wisma. Mhm. Tapi begini, ini kan Ahok hanya sebatas perbincangan kan, karena Iya iya. disebutkan oleh elit PDIP. Masyarakat kita itu kan memorinya pendek, Bang. Mhm, Siapa yang keluar dari mulut para politisi, dialah yang kemudian terkonfirmasi akan maju. mhm, Jadi ketika disurvei ditanyakan Bapak Ibu, kalau pemilihan gubernur hari ini di antara nama ini, wajah ini mau pilih siapa? mhm. Ada foto Ahok ya karena dikenal ya dipilihlah Ahok, ada Iya, foto Anies dipilihlah Anies, heeh, ada Ridwan Kamil dipilih Ridwan Kamil dan mhm, seterusnya. iya, Tapi memang tentu mengusung Ahok kembali di Jakarta, ini butuh kalkulasi yang rasional, Bang. iya iya, Karena residu Pilkada Jakarta 2017 itu nggak hilang. Soal mhm, isu penistaan agama dan politik mhm, identitas itu masih melekat dan kuat. iya iya, Alih-alih misalnya ingin memajukan Ahok yang punya nama besar, tapi kalau nadanya negatif, mhm, tidak produktif misalnya bagi PDIP dan pasangannya nanti, mhm, ya tentu sepertinya PDIP tidak akan melanjutkan
dalam tanda kutip ya pilihan politiknya itu. Tapi saya tertarik pada persoalan Kim tentang Ridwan Kamil itu, nggak Mhm. selesai juga ternyata. Iya iya iya. Makanya saya mengatakan, kalau misalnya pada akhirnya RK nggak mau di Jakarta karena kalkulasinya jauh lebih mantap di Jawa Barat, Golkar juga mengusulkan supaya di Jawa Barat di RK, ya Kim juga harus mulai realistis kira-kira siapa plan kedua dan ketiganya. Makanya saya Mmm. bilang, partai seperti Gerindra pemenang Pilpres, rasa-rasanya banyak kok kadernya yang bisa dimunculin, ya kan? Iya. Dulu ada nama Budi Juandono, ya kan? Atau Mhm. bisa saja Mbak Saraswati, Rahayu Saraswati, atau Risa Patria, mantan wakil Mhm. gubernur, ketua Gerindra Jakarta. Pengalamannya saya kira wajar, Bang. Iya kan? Atau sekalian ini, Kaisang diusulkan sebagai calon gubernur. Kan sekarang Mmm. sudah boleh sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Iya. Kenapa nggak sekalian aja Kaisang majuin? Oh menarik menurut Mhm. saya. Kalau Kaisang dimajuin. Ini kan opsi-opsi dengan asumsi kita yang melihat dari jauh ini Ridwan Kamil dan RK nggak mau di Jakarta. Tapi sekali lagi bagi saya soal apakah Ridwan Kamil di Jakarta ataupun tidak, ini kan tarikan napasnya bagaimana Golkar dan partai koalisi pendukung Prabowo dan Gibran, Bang. Iya kan? Ya sebenarnya yang paling tepat itu, kalau bukan Ridwan Kamil yang diusung oleh Gerindra dan Kim ya, saya kira Budi Jiwandono itu pas. Iya, ganteng, muda. Orang merindukan lagi sosok Ali Sadikin. Nah ya, Iya. sosok Ali Sadikin itu kan anggun, ganteng, pinter, kan, Cool itu kan cool, cool. Nah, iya, itu ada pada Budi Jiwandono sebenarnya. mmm, Jadi orang-orang kalau rindu kepada Ali Sadikin sebagai gubernur DKI dulu, mmm. nah itu memang dia bisa tabaruk ya lewat lewat Iya, si Budi Jiwandono. saya termasuk yang surprise ya, ketika beberapa waktu yang lalu elit Gerindra posting di IG Mhm, soal Budi Juwandono dan Kaisang. mhm. Menarik nih untuk Jakarta, ya kan? Iya, Saya termasuk yang appreciate, ini mhm menarik nih sebagai mhm, penantang serius Anies. iya, Karena kebaruannya itu jauh lebih banyak. Apa anak mhm, muda, pendatang baru, iya iya, ganteng, energinya tinggi. Pemilih Jakarta sekarang kan pemilih mudanya banyak, Bang. Ini iya layak iya, nih untuk ditandingkan. Apalagi disupport oleh sistem politik yang kuat, yang masih mhm, mendidih gitu ya, yaitu pendukung mesin politik Prabowo dan Gibran yang mampu mengalahkan Anies di Jakarta. Oh ini menarik, itu dulu ya. Tapi nggak lama setelah itu kan seakan-akan lenyap dan hilang gitu ya. iya Padahal menurut saya, untuk hitungan partai politik pemenang Pilpres seperti Gerindra, sangat layak untuk memunculkan kader-kader internal iya iya mereka. Mereka punya segala-galanya, iya. Bang. Dan kalau orang seperti Budi ini kan sudah kalau nggak salah 2 periode apa 3 periode menjadi anggota DPR kan. Betul betul. Nah, jadi Sangat potensial dan bagus. Atau iya, Mbak Mbak Rahayu Saraswati, iya, semangat, muda, bahasa mhm, Inggrisnya bagus, mhm. iya kan? Ini perlu dicoba juga sebenarnya. Kalau perempuan DKI ini masih beratlah menurut saya ya. Ya kan belum dicoba aja Iya, Bang, belum dicoba. ya kalau kalau sudah pasti kalah ngapain dicoba. Jadi Ya, kalau tapi saya pada prinsipnya siapapun. ya, Artinya apa? Kalau kita kan yang melihat kalau partai pemenang pilpres ini kan stok dan resource kadernya banyak, berlimpah Bang. Tak ada satu mmm, muncullah 1000. Itu yang belum kelihatan ya, sebenarnya. karena masih terpaku kepada figur-figur yang lama Ridwan ya, Kamil lagi kan, heeh, yang tentu saja cukup dilematis per hari ini iya, antara pilihan ke Jakarta dan Jawa Jawa Barat. Barat. Dan tentu saja Ridwan Kamil tidak bisa memutuskan sendiri, Iya, ini kan karena ada bicara tarikan di Kim itu loh. dan dia kan wakil ketua umum Golkar ya, posisinya kan sekarang wakil ketua umum Golkar kan? Heeh, Wakil ketua umum. iya, jadi nggak mudah juga dia, kecuali kalau Golkar bulat memutuskan dia di Jakarta, itu. Nah, tinggal kan, eee, Kim mencari kader Golkar yang tepat siapa untuk Jawa Barat kan gitu. Nah, Iya kalau Ridwan Kamil sudah diusung Kim di Jawa Barat, belum tentu juga Jawa Barat akan diberikan kepada Golkar lagi. Kan mmm, itu yang sepertinya dihitung oleh Golkar. Kan sebenarnya Golkar punya kepentingan, kader terbaik mereka Ridwan Kamil di Jawa Barat. mmm, Maju ini barang, kemungkinan menangannya terbuka. mhm, Di Jakarta pun kan sebenarnya Golkar itu menyorongkan nama lain. Kan ada mhm, Ahmad Zaki Iskandar, ketua mhm, DPD Golkar, ya kan? Bupati Tangerang ya, Mantan bupati 2 periode di Kabupaten Tangerang. mhm, Kemudian ada Erwin Aksa. Artinya mhm, apa? Golkar sebenarnya ingin memberikan pesan, kalau memang tertarik dengan kader-kader Golkar untuk Jakarta, kenapa tidak colek
Zaki Iskandar dan Erwin Aksa, kenapa harus Ridwan Kamil yang harus diangkut ke Jakarta? Kan Iya. itu pertanyaan Ini memang pertanyaan. menarik ini ya, kerumitan persoalan DKI ini. Saya melihat begini, PDIP ini masih membaca. Kira-kira lawan cagup dia nanti ini siapa, Mas Adi ya? Ya. Misalnya, wah kalau di sana lawannya Ridwan Kamil, udahlah kita sama Anies saja. Karena nggak mungkin yang lain bisa lawan Ridwan Kamil, kan gitu. Kalau misalnya yang muncul, yang tadi disebut nama-nama tadi, ini nggak perlu Anies, Andika saja kita bisa menang, kan gitu kalkulasinya ya. Jadi seperti dulu menentukan cawapres itu loh. Kan belakangan sekali itu muncul cawapres. Karena masih berhitung-hitung semua ini, Mas Adi. Gimana, kira-kira begitu nggak? Iya, PDIP sebenarnya yang dihitung betul itu karena faktor Anies ya. Melawan Anies per hari ini yang popularitas elektabilitasnya dikdaya, itu sepertinya agak sulit. Jadi ketika nyolek Anies soal menarik ini barang, bisa kerjasama, saya kira dalam konteks itu. Jadi di antara sekian nama yang dimunculkan oleh PDIP, kok rasa-rasanya disparitas elektabilitasnya jauh, Bang. Karena melawan orang kuat ini rada-rada susah, ya setidaknya berkawan dan berkoalisi. Kan begitu. Apalagi yang dilawan itu adalah sosok yang dianggap sebagai perwakilan dari kepanjangan politiknya kekuasaan. Jokowi khususnya. Karena ini bukan hanya soal Ridwan Kamil. Kalau hanya sebatas Ridwan Kamil, hanya soal ini kadernya Golkar, diusung oleh Gerindra, PAN, dan Demokrat, saya kira bagi PDIP nggak soal. Tapi kalau di situ ada faktor Pak Jokowi dan Kaisang, disitulah kemudian nggak ada titik temu bagi PDIP. Jadi siapapun yang ada variabel Jokowi, duplikat politiknya Jokowi, rasa-rasanya haram itu bagi PDIP untuk berkoalisi. Pasti akan berkongsi dengan siapapun yang melawan, yang anti, dan akan melawan dominasinya Pak Ini kan Jokowi pakai itu. pendekatan falsafah itu. Musuh dari musuh kamu adalah kawan saya. Jadi anggaplah Anies ini berhadapan dengan Pak Jokowi, maka dia bisa berkawan dengan PDIP, kan gitu. Kan begitu jalan ceritanya. Kalau di situ tidak ada faktor Jokowi misalnya, tidak ada faktor Kaisang, ya sepertinya PDIP sekalipun mau majukan kader sendiri nggak soal, kalah menang belakangan, kan begitu. Tapi ketika ini menyangkut persoalan kepentingan politik Jokowi misalnya, karena di situ ada kepentingan bagaimana misalnya soal kemungkinan Kaisang maju, bagi PDIP tentu tidak akan tinggal diam. Bisa dilihat mulai dari Sumut loh. Kalau mau jujur, mau cari pragmatis, sebenarnya PDIP tinggal usung sama Bobi. Nggak ada soal, Bobi elektabilitasnya kuat dan mencolok. Tapi kan PDIP misalnya di Sumut, siapapun yang berani melawan Bobi, disitulah kemudian akan merapat. Jadi ini soal bagaimana PDIP ini Jokowi dan tidak Jokowi aja, Bang. Iya. Bukan Prabowo ya? Bukan. Jadi Prabowo itu bukan dianggap rival, Golkar Ridwan Kamil itu bukan dianggap rival, apalagi PAN dengan Demokrat itu untuk urusan Jakarta. Iya. Ini yang sepertinya membuat kenapa PDIP agak maju mundur. Padahal kan Jokowi setelah 1 Oktober atau 20 Oktober, setelah 20 Oktober, kan dia bukan presiden lagi. Sedangkan kita kan pilkadanya itu masuknya kan di 27 November. Nah, jadi sebenarnya kan Jokowi sudah tidak ada lagi dalam pertarungan ini gitu ya. Ya tapi dalam proses kandidasi soal Jokowi kan menjadi tetap penting. Pengakuan sejumlah partai yang tergabung dalam KIM beberapa waktu yang lalu, silaturahim dengan presiden, ngomongin juga soal Pilkada Jakarta. Ini kan mengkonfirmasi bahwa penasihat spiritual KIM ini tetaplah presiden. Jadi persoalan siapa yang maju dan nggak maju, bahkan sudah disinggung kan oleh begitu banyak media soal siapa yang maju Jakarta, kira-kira siapa yang potensial melawan Anies, itu secara terang benderang kok dibahas oleh semua media. Artinya soal siapa yang maju dan tidak maju, tentu faktor presiden masih cukup kuat. Tapi memang tak ada jaminan, sekalipun misalnya sudah diputuskan, didukung oleh Pak Jokowi, apakah akan menang atau tidak? Belum tentu juga. Karena pilkada serentak itu dilaksanakan setelah misalnya Pak Jokowi itu tak lagi jadi presiden. Mestinya publik sudah harus mulai relevan. Faktor Prabowo lah yang mestinya bisa menjadi faktor determinan. Karena per tanggal 20 Oktober yang menjadi tunggal magnet satu-satunya di negara ini adalah Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Kan Prabowo menang di hampir semua provinsi loh Bang, kecuali di Sumbar kan. Artinya apa? Aceh kecuali Aceh sama Sumbar ya. Artinya apa? Pertanggal 20 Oktober, aura kebintangan, aura positif Prabowo lah yang akan memberikan berkah
kepada calon-calon yang diusung oleh Kim itu. Hmm. Bahwa sebelum tanggal 20 Oktober Jokowi punya faktor determinan, ya nggak bisa dibantah. Hmm. Pasca 20 Oktober saya kira orang sudah mulai melihat bagaimana pergerakan dan tuah politik Prabowo itu akan menetes ke calon-calon yang diusung oleh Kim nanti. Ya, dan setelah Agustus, apalagi sampai November, ya itu kan calon tidak bisa ditarik lagi kan? Tidak bisa, sudah definitif dan diputuskan. Sudah putus dan Nggak bisa definitif. ditarik. Artinya apa? Partai-partai yang ingin mendapatkan tuah dari kekuasaan, ya harus memang pandai-pandai merapat kepada Prabowo Subianto. Harus pandai-pandai mengidentifikasi bagian dari Prabowo Subianto. Kan itu Iya. aja, Bang. Iya. Kan orang melihat ini siapa kira-kira jagoan Prabowo soal pilkada di 2024 itu. Artinya apa, Bang? Kalau kita penggal jadi dua ini soal pilkada serentak secara nasional, dari sekarang sampai Agustus faktor Jokowi pasti determinan. Karena dianggap penasihat spiritual partai-partai Kim. Faktor kandidasi soal bagaimana presiden misalnya dimintain pendapatnya penting. Tapi per tanggal 20 Oktober ke atas sampai November saya kira faktor Prabowo. Jadi kalau dibagi 2 term, pra dan pasca tanggal 20 itu ya dibagi rata ini. Sebelum tanggal 20 faktor Jokowi, tapi setelah tanggal 20 Oktober itu faktor Prabowo Subianto. Sebulan loh, Pak. Kalau memang faktor Jokowi itu mulus bisa bersama dengan faktor Prabowo, berarti ini kan kekuatan 100% ya. Betul, betul. Nah, itu yang saya kira memang bahwa pemilih kita ini kan pemilih fans club aja, Bang. Suka banget dengan figur yang tiba-tiba dia menjadi penguasa dan pimpinan. Cepat mengidolakan. Jadi ketika Prabowo dilantik, saya kira idola baru akan muncul di Indonesia. Presiden baru juga akan muncul loyalis-loyalisnya di mana-mana. Dan itu akan diamplifikasi kok. Saya hakul yakin bahwa kampanye-kampanye calon-calon yang diusung oleh Kim pasti fotonya bersama dengan Prabowo Subianto. Iya, iya. Boleh ya? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Boleh dengan presiden ya? Iya, kenapa nggak boleh? Apalagi sebagai ketua umum partai. Tapi saya nanti itu paling menunggu-nunggu apa? Ya, Pak. Kalau PDIP nanti mencalonkan Anies, saya menunggu ada billboard Masinton dan si ini siapa? Bukan, Masinton bersama Anies, satu lagi siapa? Jadi membayangkan, Abang membayangkan. Saya nanti membayangkan ada billboard itu Anies Baswedan didampingi oleh Masinton dan Adian Napitupulu. Untuk Pilgub Jakarta gitu. Jadi judulnya gitu. PDI mencalonkan Anies. Kita tunggu billboard bersama Adian dan Masinton. Kan gitu. Menarik itu. Atau ada Ahok aja sekalian. Kalau Ahok, ya mungkin bersama Ahok lah gitu ya. Tapi kalau Ahok kan kurang ini ya. Tapi kalau dengan Masinton kan selama itu kan Masinton dan siapa nama lagi si Adian Napitupulu ini kan paling tidak suka tuh dengan politik identitas. Apalagi pakai identitas Islam kanan misalnya kan. Dia kan paling nggak suka. Tiba-tiba muncul billboard bersama Anies kan gitu. Wah, ini menarik ini memang. Saya kira. Ya politik kita sesederhana itu aja sih, Bang. Tak ada kawan dan lawan yang abadi lah. Kalau kansnya Andika bagaimana Mas Adi melihatnya? Ya tentu di tangan PDIP, Bang. PDIP ini kan sulit untuk ditebak. Coba. Enggak, kalau PDIP mencalonkan Andika, kansnya untuk menang ada nggak? Ya kalau argumennya survei per hari ini belum muncul. Karena Andika belum kampanye. Ya. Kalau Andika kampanye mulai hari ini ataupun lusa, ya secara perlahan akan mulai kelihatan apakah cepat diterima atau tidak oleh publik Jakarta. Karena Andika per hari ini itu kan dibiarkan secara alamiah dari satu omongan ke omongan, dari satu pemberitaan ke pemberitaan, sehingga ketika ditanya soal apakah Andika akan dipilih ketika disurvei, ya publik Jakarta agak ragu, ada yang memilih, ada yang tidak. Sekalipun sudah kenal. Karena tidak yakin bisa maju ataupun tidak. Oleh karena itu, layak juga sebenarnya di antara 4 orang yang disebut oleh PDIP itu untuk bekerja, Bang. Sosialisasi politik, kerja-kerja politik. Ya persoalan siapa nanti yang paling kuat, ukuran survei internal PDIP misalnya, itulah yang akan dipilih. Atau sangat tergantung bagaimana fatwa politiknya yang akan dikeluarkan oleh elit-elit PDIP, terutama ketua umum mereka ya. Tapi pada prinsipnya, di tengah rezim pemilihan
pilkada secara langsung, survei itu menjadi instrumen penting untuk Iya, iya, iya. dipertimbangkan. Karena banyak faktor ya, ketika survei-surveinya itu tidak kuat, dalam kenyataannya juga kalah, Bang. Itu jelas dan nyata ya. Ya orang kan menunjukkan popularitas dan elektabilitas ya, dengan hasil survei kan, Betul, bisa betul, mengukur. Kalau enggak kan nggak bisa diukur bagaimana elektabilitas seseorang gitu. betul, Nah, betul. misalnya Populi Center itu sudah mencoba melakukan survei tanpa menyebut nama. Lucu juga ini. Mereka tidak menyebut nama ABCD, tapi pokoknya mereka survei menurut Anda siapa yang paling layak menjadi gubernur DKI. Jadi dari hasil itu dukungan kepada Anies 30,9%, kemudian Ahok 18%, Ridwan Kamil 16%. Nah gitu. Nah ada juga survei-survei lain Itu Anies top of mind, Bang, biasa ya itu. top of mind maksudnya. Bukan hanya Populi Center, kita Ya. juga survei itu namanya top of mind. Jadi Mm. responden itu dibiarkan bebas menyebut siapa yang ada dalam otak mereka. Iya, iya, iya. Misalnya disebutkan beberapa nama. Coba sebutkan beberapa nama yang akan Anda pilih misalnya. Kalau ada pemilihan. Dan tidak disodongkan nama, tidak ada foto. Tapi top of mind itu agak beda kalau sudah disorongkan nama dan foto. Seringkali berubah, Bang. Misalnya Pak Adi nih maju calon gubernur Jakarta. Kayaknya Adi cocok, cuman karena nggak tahu namanya, orang nggak mau milih, Bang. Jadi ketika di top of mind nggak muncul, tapi ketika ada foto mau milih dia. Itu biasa sih Ya sebenarnya. kadang-kadang kelihatan gantungnya Adi Prayitno kan. Itu hasil editan. Nah ini kan ada lembaga survei ini ya, Proximity. Proximity. Indonesia. Saya baru dengar nih Proximity Indonesia baru ya. Jadi mereka survei Anies 18,50%, Ahok 14%, Ridwan Kamil 12,50%. Kemudian lembaga Arus Survei Indonesia, ya, Ridwan Kamil 30,5%, Anies 29%, Heri Budi 7%, Ahmad Saroni 6%, Tri Risma Hari ini 4% gitu lembaga. Nah jadi banyak lagi yang lain-lain seperti lembaga survei Jakarta, ya. RK 23,4%, Risma 19,2%, Anies 18,4%, Ahok 8,7%. Yang lain-lain ada Kaisang 3,9% dan Heru Budi 5,5%. Jadi kalau kita lihat di sini kan kayaknya mungkin begini, Mas Adi kan tahu sebagai ahli survei ya. Pertanyaannya adalah ini kan naik turunnya persentase setiap orang ketika disurvei itu ada pengaruhnya nggak dari jumlah orangnya atau orang yang agak berbeda gitu. Misalnya gini, survei yang satu tidak ada Risma, yang misalnya survei yang satu adanya Anies, Ahok, dan RK. Tiba-tiba survei yang lain ada Risma. Kemudian ada misalnya Ahmad Saroni dan ada Heru Budi. Itu kan persentase tadi dukung Anies 34%, dalam survei ini bisa berubah ya? Ya, karena kan di survei itu banyak simulasi. Biasanya rata-rata top of mind. Jadi responden itu dibiarkan secara bebas untuk menyebut kira-kira siapa calon gubernur yang menurut mereka akan dipilih ya. Kalau Pilgub dilaksanakan saat ini. Muncul itu Bang rankingnya Bang. Ranking 1 itu Anies misalnya, yang kedua Ridwan Kamil, ketiga Ahok, 4 Reza Patria, yang kelima dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya kalau sudah ada ranking-ranking begitu, kemudian dikerucutkan. Kan banyak tuh sampai 20 nama misalnya. Dikerucutin tuh jadi 10. Ditandingin lagi yang 10 ini, 10 besar ini. Angkanya bisa berubah. Karena yang ranking 11 sampai 20 itu akan kelihatan kemana suaranya. Apakah ke Anies, apakah ke Ahok, apakah Ridwan Kamil atau yang lain. Jadi migrasi pemilih yang nggak masuk 10 besar itu akan kelihatan. Nah, di 10 survei, 10 nama itu akan kelihatan yang unggul. Biasanya setelah itu diperos lagi jadi 5 nama. Nah, dari 5 nama itu berarti 5 nama lain dihilangkan. Ketika 5 nama itu dihilangkan akan kelihatan juga
pemilih-pemilih 5 nama yang tidak dimasukkan dalam 5 besar akan memilih siapa dia. Setelah dikerucutkan 5 besar jadi 3 besar. Nah, 3 besar ini akan kelihatan. Orang yang tidak masuk dalam 3 besar itu pemilihnya kemana Iya, kira-kira. iya, iya. Itu akan kelihatan. Nah, di luar itu memang ada kesan untuk menguji. Tidak soal ranking, tidak ranking. Misalnya ingin menguji soal kalau head to head antara Anies dan Ridwan Kamil. Udah nggak perlu ranking ini lihatnya. Kenapa? Ini soal kemungkinan 2 orang ini potensial maju. Per hari ini, 1 didukung Kim, yang kedua didukung oleh non Kim. Adu aja tuh barang. Nah, muncullah angka-angkanya. Di situ sepertinya memang itu akan kelihatan angka-angkanya berbeda-beda, Pak. Tapi agak aneh sebenarnya kalau di survei-survei itu menguji nama yang tidak dikenal. Aneh dalam arti pasti ini ingin nyoba untuk ngecek sejauh mana ini kehebatan orang ini. Tidak pernah diperbincangkan, tidak ada sosialisasi, tidak ada billboard, tidak ada baliho, tiba-tiba ingin disandingkan dengan yang punya nama besar. Bagi orang yang ngerti survei, ini kayaknya ingin ngetes pasar ini. Dan logikanya kalau orang nggak dikenal, jangankan mau dipilih, muncul di survei aja nggak ada. Jadi hasilnya bisa jomplang, 100-0 ini rata-rata. Khawatirnya begitu. Bukan 11/100 tadi ya. Jadi itu kalau survei. Yang kedua soal waktu, Bang. Dulu Ridwan Kamil memang elektabilitasnya relatif unggul dari Anies, dari Ahok, dan yang lain. Kenapa? Karena saat itu tak ada keyakinan bahwa Anies itu akan maju lagi di Jakarta. Tak ada keyakinan soal Ahok maju lagi di Jakarta. Udah, ini orang sudah menganggap Jakarta nggak penting lagi. Levelnya bukan di situ. Ridwan Kamil bikin billboard, OTW Jakarta. Disitulah yang kemudian mengkonfirmasi seakan-akan untuk Pilgub Jakarta per hari itu adalah Ridwan Kamil versus Sahroni. Sahroni juga muncul secara signifikan. Nah, nama Anies berkurang, nama Ahok berkurang, Risma berkurang. Jadi itu, Bang. Jadi itu dulu. Ridwan Kamil ini kenapa menjadi pembicaraan yang cukup serius? Ya, kenapa Ridwan Kamil itu menjadi pembicaraan yang cukup serius? Karena dulu surveinya sempat menguat. Tapi ketika muncul nama Anies lagi, Ahok lagi, secara perlahan suara Ridwan Kamil menyusut, Bang. Ini di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih yang selama ini milih Ahok, milih Anies, kembali lagi ke hitohnya. Ini 2 orang kayaknya bisa maju deh. Jadi ini yang sepertinya membuat Golkar itu melihat angka-angkanya. Kok Ridwan Kamil semakin mengecil nih di Jakarta? Karena yang punya nama besar ingin maju, Bang. Nah, ini yang kemudian membuat kenapa Golkar selalu sangat diplomatis jawabannya. Soal Ridwan Kamil Jakarta ataupun di Jawa Barat, tunggu survei kami di bulan Juli. Itu jelang Agustus, Bang. Pendaftaran ke KPU. Di ini ya, parameter di Saya surveinya parameter. Oke. Nah, ini terakhir ini Mas Adi, kita sudah hampir 1 jam ya. Tadi kan Mas Adi mengatakan ada 2 tahap Jokowi, tahap Prabowo kan gitu. Nah, ini kan dalam tahap Jokowi ini kan ada keputusan MA yang dianggap juga walaupun tidak kritik-kritiknya tidak sehebat dan semasif putusan MK terhadap Gibran, tapi ini juga ada lah. Nah, ini mempengaruhi nggak? Nggak apa. Sekelas putusan MK 90 aja itu nggak ada hubungannya dengan elektabilitas Gibran dan Prabowo Subianto. Karena saat itu yang tahu soal isu putusan MK cuma sekitar 35%. Saya hakul yakin yang putusan MA terkait dengan Pilgub ini itu jauh lebih kecil yang tahu. Kenapa kecil? Ini skupnya Jakarta. Yang kedua, tidak ada yang mengamplifikasi. Yang ngerti soal putusan MA, umur 30 tahun saat pelantikan, boleh maju, adalah mereka yang kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, pegiat pemilu, dan seterusnya. Itu kecil sekali ya? Kecil sekali, dan pada saat yang bersamaan, konsentrasi orang ini tercecer di mana-mana. Lebih dari 540 pemilihan kepala daerah serentak, ini sudah mulai berdenyut di mana-mana. Jadi orang di daerah-daerah ya, di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, pikirannya bukan hanya di Jakarta, Bang, tapi terbelah di tempat yang lain. Jadi sekalipun ada putusan MA, orang anggap ya nggak tahu. Bahkan kalau kita cek satu persatu ke kalangan-kalangan pemuda, kelompok-kelompok aktivis, nggak tahu. Memang ada apa dengan putusan MA. Nah, itu yang aktivis dan anak muda, yang engagement-nya dengan media dan media sosial itu tinggi. Apalagi mereka yang sibuk berkelahi dengan hidupnya, Bang, nggak tahu apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba misalnya Mas Kaisang
menjadikan kesempatan putusan MA ini dipakai untuk maju dalam pilgub, banyak orang nganggep memang sejak awal sudah memenuhi syarat. Iya. Jadi tidak terlalu banyak problem ya. Beda dengan pilpres yang disorot cuman 3 kandidat. Nah ini pilkada serentak, Bang. Iya. Orang Bekasi nggak peduli yang Jakarta, orang Depok nggak peduli soal Jakarta, Banten nggak peduli, Madura nggak peduli. Beda orang soal pilpres, Bang. Iya. Orang Lebak, Seluruh Pandeglang, Indonesia Aceh, terlibat ya. Sumbar, Madura, wah ini Iya, nih iya, MK nih gitu lah. Itu sama dengan junub besar dan junub kecil. Ya kan? Kalau junub kecil kan kita nggak usah mandi ya. Iya, Kalau iya. junub besar harus mandi kan gitu. Iya, tapi kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam soal Jakarta ya, anggaplah misalnya Anies bisa maju. Harapan terbesar saya itu kalau deadlock RK nggak maju Jakarta, Kaisang, Bang, yang maju sebagai calon gubernur head to head dengan Anies. Jadi sangat berasa antara Jokowi dan non Jokowinya. Gitu ya. Sangat terasa bahwa antara kubu oposisi dan kubu kekuasaan itu head to head-nya, Bang. Iya, saya merasakan betul. Kalau Anies dengan Ridwan Kamil, mereka sangat berkawan juga. Tak ada Iya, iya. rivalitas yang cukup serius. Ini kawan lama, sohib lama. Tapi kalau Kaisang bin Jokowi beda ceritanya. Iya. Kaisang versus Anies, saya kira akan menarik. Ya, Kaisang versus Anies kan seperti banteng versus harimau. Kalau Ridwan Kamil dengan Anies itu harimau dan singa kan gitu, hampir sejenis ya. Iya, hampir sama. Hampir sama. Dan hampir tak ada persoalan apapun yang signifikan untuk dibesar-besarkan. Iya, iya. Tapi kalau Kaisang bisa persoalannya dibesar-besarkan dengan Anies. Karena persoalan faktor Jokowi yang sejak awal ini berbeda secara diametral dengan Anies Baswedan. Ya. Itulah politik kita. Baik, Bung Adi, kita sudah 1 jam ya, menarik sekali. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ya kepada pimpinan-pimpinan partai untuk menentukan siapa calon gubernur DKI dari mereka. Siap. Ya. Yang penting baik-baik saja lah, Bang. Loh ya jangan ribut, udah capek kita. Udah Iya. capek. Hari ini ribut, besok berkawan lagi. Berkawan kita yang jadi korban. Betul. Nah, Hari ya ini kritik besok minta menteri, repot gitu. Nah, repot. Kita jadi korban. Ya kita ini yang di podcast dan pengamat ini yang jadi korban. Jadi heboh sendiri kita, Heboh Pak. sendiri, ya udahlah. Pokoknya kita minta damai, ya kan? Jangan ribut-ribut. Silakan mau maju, siapa yang menang kita syukuri. Udah. Yang kalah juga kita amini kan gitu. Terima kasih Mas Adi. Siap, Bang. Terima kasih, atas Bang. kehadirannya. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.